Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya Imam Mulyawan sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang pada pagi hari ini akan melaksanakan PPL. Nah, pada pagi hari ini saya menggantikan guru SKI yaitu Bapak Ustadz Maulana pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, sebelum lanjut untuk membahas lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan sedikit uraian materi tentang pendiri dinasti Al-Ayyubiyah. Pendiri dinasti Al-Ayyubiyah itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dipanggil juga Saladin. Dinasti ini berdiri menggantikan kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah runtuh ketika kekhalifahan Nur ad-Din atau Adib ketika Khalifah Nur ad-Din meninggal. Kekhalifahan digantikan oleh Salahuddin. Dengan pergantian khalifah tersebut, berganti pula kekhalifahannya. Dari kekhalifahan dinasti Fatimiyah menjadi kekhalifahan dinasti Ayyubiyah. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas 4 poin tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Materi yang pertama kita akan bahas silsilah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian lanjut B. Perjuangan hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian lanjut yang C. Semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang terakhir, kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, kita lanjut. Silsilah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, nama Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub. Ini nama aslinya ya, Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub. Kemudian tempat lahir Benteng Tirkit, Irak, ya. Nah, Salahuddin lahir di Benteng Tirkit, Irak ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tirkit. Nah, saat itu ayah dan pamannya merupakan abdi dari Imaduddin Zangki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek atau di Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah, yakni Nuruddin Mahmud. Kemudian Salahuddin Ayyub ini tanggal lahirnya yaitu 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Pamannya bernama Asasuddin Syirkuh. Salahuddin Ayyubi merupakan bangsa Kurdi, ya, bangsa Kurdi, keturunan dari bangsa Kurdi. Nah, kemudian pendidikan Salahuddin Ayyub yaitu mempelajari tentang ilmu sains, peperangan, dan mempertahankan diri, teknik perang, strategi, dan politik di Baalbek. Kemudian mempelajari teologi Sunni di Damaskus selama 10 tahun. Baik, kemudian Steinlen-Paul 1914, seorang penulis barat, menyifatkan Salahuddin sebagai anak seorang gubernur yang memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain. Di antara tanda-tandanya adalah bahwa ia tidak pernah sombong walaupun seorang anak gubernur. Sejak kecil disukai karena akhlak mulianya.
Sementara itu, Allah telah mentakdirkan untuk menjadi pemimpin besar pada zamannya. Dan Allah telah menyediakan dan memudahkan jalan-jalannya untuk menjadi pemimpin agung itu. Salah satu kemudahan tersebut adalah ketika menjadi tentara Al-Malik Nuruddin, Sultan Aleppo. Salahuddin diperintahkan untuk pergi ke Mesir yang pada masa itu diperintah untuk sebuah kerajaan Syiah yang tidak bernaung di bawah khalifah. Penasehat utama Salahuddin, Bahauddin bin Saddad, telah menulis bahwa Salahuddin sangat berat dan memaksakan diri untuk pergi ke Mesir, bagaikan orang yang hendak dibawa ke tempat yang jauh dan tidak akan pernah kembali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke B, perjuangan hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir atau konselor ketika Salahuddin diangkat menjadi penguasa Mesir. Beliau merasa yakin bahwa Allah telah mempertanggungjawabkan kepadanya satu tugas yang amat berat. Salahuddin hidup dalam kesederhanaan, warok, disiplin dalam menjalankan amanahnya. Beliau mengumpulkan seluruh tenaganya untuk satu tujuan, yaitu membina kekuasaan Islam yang kuat untuk menghalau orang kafir dari tanah Islam. Salahuddin pernah berkata, ketika Allah menganugerahkan kepadaku bumi Mesir, aku yakin dia juga bermaksud menganugerahkan Palestina untukku. Dengan perkataan tersebut, maka Salahuddin telah bertekad untuk membebaskan daerah Islam yang dikuasai Kristen, sehingga beliau terus berusaha memperkuat pasukan dan juga persatuan umat Islam agar dapat mencapai kemenangan dalam perjuangan. Beliau telah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jiwa dan raganya untuk jalan jihad. Baik, selanjutnya C. Semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah jihadnya dalam menentang tentara salib telah menjadi salah satu kisah kejayaan Islam. Beliau meluangkan seluruh tenaganya untuk memperkuat pasukannya. Beliau sendiri yang melatih mujahid yang pemberani dan mencari serta membuat senjata untuk berjihad. Di medan perang, ia bagaikan seorang ibu yang marah karena kehilangan anak tunggalnya akibat dihilangkan nyawanya oleh tangan penjahat. Beliau akan bergerak dari satu medan perang ke medan perang yang lain, mengingatkan tentaranya supaya benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahuddin tidak pernah takut dengan banyaknya tentara salib yang datang untuk menyerangnya. Pada suatu ketika, Salahuddin pernah menghadapi tentara salib yang berjumlah sekitar 600.000 orang, sedangkan jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Namun, berkat pertolongan Allah, pasukan Salahuddin dapat memenangkan pertempuran dan membawa banyak tawanan perang. Ketika di pertempuran di Asri, Salahuddin mendapat perlawanan lebih dari 70 kapal tentara musuh dengan persenjataan yang canggih. Pada waktu itu, semua orang merasa ketakutan kecuali Salahuddin. Dalam peperangan itu, tentara musuh berhasil menguasai perkemahan tentara Salahuddin. Bahkan sudah sampai ke perkemahan Salahuddin dan mencabut bendera Salahuddin. Namun, ketika itu Salahuddin tetap tenang dan bertahan sambil mengatur strategi untuk mengembalikan keadaan. Strategi diterapkan dengan baik. Tentaranya pun dapat menyerang musuhnya kembali. Akhirnya, Salahuddin beserta tentaranya dapat berhasil memukul mundur dan merebut kemenangan dengan gemilang. Baik, sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan hubungi saya ya. Oke, kita lanjut.
D. Kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Ada 4 kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama yaitu perilaku Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap orang yang mengenal Salahuddin selalu mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, sangat peka terhadap keadilan, pemurah, baik hati, sabar, dan tekun. Bahauddin bin Sadat, penasihat utama Salahuddin, mengatakan bahwa Salahuddin selalu memberikan waktu untuk rakyat 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Selasa. Kegiatan itu selalu disertai oleh pembesar-pembesar negara, ulama, dan qadi. Semua orang boleh berjumpa dengannya saat kegiatan itu. Beliau akan menerima aduan dari rakyat-rakyatnya, kemudian akan memberikan solusi pemecahannya. Nah, Salahuddin juga seorang yang baik hati, lemah lembut, penyabar, dan sangat benci kepada ketidakadilan. Beliau tidak pernah memperlihatkan kemarahannya di depan para pembantunya. Pada suatu ketika ia pernah minta air minum kepada pembantunya, tapi entah apa sebabnya air itu tidak diberikan kepadanya. Ia meminta sampai 5 kali, lalu pembantunya datang dengan air minum di tangannya. Salahuddin berkata sambil bercanda, "Aku hampir mati kehausan." Ia pun minum air yang dibawa kepadanya tanpa menunjukkan kemarahan. Di saat yang lain, ketika beliau hendak mandi setelah mengalami sakit yang agak lama, didapatinya air yang disediakan sangat panas. Kemudian Salahuddin minta air dingin kepada pembantunya. Namun setelah dipanggil 2 kali, pembantunya tidak lekas menyediakan air dingin tersebut. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, ia pun mandi dengan air panas tersebut. Salahuddin berkata kepada pembantunya, "Katakan sajalah kalau kau tak suka kepadaku." Kemudian pembantu itu cepat-cepat minta maaf dan Salahuddin terus-menerus memaafkannya. Kemudian yang kedua yaitu Salahuddin yang penyayang. Salahuddin memiliki sifat penyayang. Sifat penyayang dan belas kasihan Salahuddin semasa peperangan sangat jauh berbeda dengan kekejaman musuhnya, yaitu kaum Kristen. Ahli sejarah Kristen pun mengakui hal ini. Paul menyatakan bahwa kebaikan hati Salahuddin telah mencegah dari niat balas dendam penduduk-penduduk di bawah pemerintahannya, baik Muslim, Yahudi, atau Kristen. Salahuddin telah memerintahkan kepada tentara untuk tidak memperlakukan secara keji kaum Kristen yang telah menyerah. Salahuddin juga memerintahkan agar tentaranya senantiasa menjaga peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam memperlakukan tawanan perang serta orang-orang Kristen. Bahkan, ia tidak mau mendengar berita bahwa ada perlakuan tidak baik dari tentaranya kepada tawanan perang, maupun kepada orang-orang Kristen yang telah menyerah. Kemudian, kepribadian Salahuddin yang ketiga yaitu Salahuddin yang waro. Nah, Bahauddin bin Sadat, penasihat utama Salahuddin, telah mencatat suatu hal berkenaan dengan kewarahan Salahuddin. Suatu hari, setelah lama di medan perang, Salahuddin berkata bahwa ia telah lama tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Salahuddin memang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika sakit pun tetap memaksakan diri untuk berdiri belakang imam. Hal itu dilakukan dengan alasan karena sholat adalah ibadah utama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa mengerjakan sholat sunnah malam. Hanya karena hal itu tentu saja ia tidak dapat sholat malam, namun akan menunaikannya ketika hampir subuh. Nah, Salahuddin tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Salahuddin tidak pernah membayar zakat mal karena hartanya tidak pernah mencapai nisab. Ia sangat murah hati dan akan mensedekahkan apa saja yang ada kepada fakir miskin atau yang memerlukan. Oleh sebab itu, ketika Salahuddin wafat, ia hanya memiliki 47 dirham uang perak dan 1 dinar uang emas. Ia tidak meninggalkan harta benda mewah dan banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu Salahuddin sebagai ulama. Salahuddin Al-Ayyubi tergolong orang yang pandai tentang ajaran agama. Ia juga mengetahui setiap buku-buku kaum Arab dan orang-orang adat mereka.
bahkan memahami sifat-sifat suku Arab. Walaupun dia orang Kurdi, ia sangat gemar mengumpulkan pengetahuan dan nasihat dari kawan-kawan para tamu serta utus-utusannya yang senantiasa berjalan dari satu tempat ke tempat lain di negerinya. Ia juga hafal Al-Quran dan hafal syair-syair Arab. Sony juga gemar mendalami akidah, ilmu hadis serta sanad-sanad perawi-perawi lainnya, fikih dan usul fikih serta tafsir Al-Quran. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Tetap jaga kesehatan, berdoa sebelum belajar. Apabila ada pelajaran yang tidak dipahami, silahkan hubungi saya. Ya, baik, mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.